Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Edi Nugroho, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. LPTK saya Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan UKIN yang bertempat di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Materi yang akan saya bawakan adalah perawatan berkala sistem pendingin. Adapun dosen pembimbing saya adalah Dr. Wahid Munawar MPD. Dan guru pamong saya adalah Bapak Jainal Mutakin SPD. Siap semuanya? Baik, kita akan belajar hari ini. Silahkan gunakan pembersih tangan untuk masuk. Silahkan dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi anak-anak ya. 11 TKR 1. Apa kabar nih? Sepertinya kemarin ada yang izin nggak hadir pertemuan kemarin. Si Rahmat ya? Rahmat Dhani ya? Kenapa Rahmat? Samambung. Sekarang udah sehat? Alhamdulillah. Jadi kemarin nggak ada Rahmat, sepertinya hampa ya. Iya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, boleh? Silahkan. Baik kawan-kawan, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doa yang disampaikan dan dipimpin oleh ketua kelas. Dan kalian dipermudah ya untuk menyelesaikan proses pendidikan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini. Dafa Ilham, Enrico, Ezra Octaviano, Fikri Rahmatul Sidik, Rizky Ananda, sudah di absen semua? Sudah. Anak-anakku semua, di dalam absensi itu ada yang namanya kedisiplinan. Nanti di suatu saat kalian masuk ke perusahaan, itulah modal kalian saat memasuki jenjang karir yang sesungguhnya. Bapak mohon berdiri sebentar untuk memeriksa kesiapan kalian. Baju, kemudian tas-tas, apakah sudah siap? Coba berdiri sebentar. Dirapikan. Itu ada yang masih kebuka kancingnya. Ya. Bagus. Silahkan duduk kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anak, yang namanya disiplin itu suatu hal yang wajib ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Misalnya kita hari ini harus pakai masker. Itu bukan satu hal yang aneh. Kenapa? Karena kita sekarang dalam kondisi pandemi. Nah, masker ini merupakan salah satu sarana untuk mencegah terjadinya penularan pandemi. Ya. Dan untuk nanti pulangnya, selain cuci tangan seperti kalian tadi, usahakan untuk mandi. Sambil hikmat, Putu akan membacakan Pancasila, kita dengarkan dan kita tirukan. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang radiator cap atau tutup radiator, kemudian termostat, kemudian yang ketiga adalah cooling fan. Kira-kira bagaimana cara pemeriksaan radiator cap? Mungkin ada yang... Dani, Pak. Ya, silakan Dani. Dengan cara memeriksa pada katup-katupnya, apakah itu masih terlihat bagus ataukah sudah rusak? Melihat katupnya. Oh ya, melihat katupnya. Melihat katupnya apakah masih bagus atau tidak. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan? Roman, silakan. Memeriksa kebocoran atau tutup kerja tutup radiator dengan menggunakan alat radiator tester. Misalnya tutup radiator dilihat secara visual. Nih. Kemudian diperiksa menggunakan alat ukur tekanan. Tadi radiator cap tester. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Dari materi yang kita sampaikan kemarin ternyata masih ingat ya. Ini luar biasa. Dani, Ahmad Dani ya? Ahmad Dani dan Michael Roman. Luar biasa. Tujuan pembelajaran ini ada dua anak-anak. Yang pertama bersifat pengetahuan, yang kedua bersifat keterampilan. Pada aspek pengetahuan, setelah kita melakukan pengamatan dari video dan tayangan lain-lain, kemudian kita melakukan diskusi, kita diharapkan mampu menyusun prosedur keselamatan kerja secara benar, sesuai dengan SOP. Ya, artinya kita mengikuti standar. Terus kemudian pada keterampilan yang kedua, kita diharapkan mampu mempraktekkan perawatan berkala sistem pendinginan secara tertib, sesuai SOP dan instruksi kerja. Artinya dilakukan berurutan boleh. Tertib itu nggak harus berurutan. Kenapa? Karena kadang terkendala dengan alat. Kemudian sesuai SOP, kita harus ada panduan dan sesuai dengan instruksi kerja. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nanti harapannya sih tujuan itu sampai pada mempraktekkan sehingga kalian tuntas dalam belajar. Nah, dari mana ini sumber belajarnya sehingga kita mampu melaksanakan ini semua? Yang pertama adalah dari channel YouTube, ya, terkait dengan perawatan berkala sistem pendingin. Nanti kita akan simak bersama video yang semoga bisa memberikan contoh untuk kalian tiru. Kemudian sumber yang kedua yaitu pemeriksaan pengujian sistem pendingin mesin mobil. Ini diambil dari laman lksautomotive.com. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak harap disiapkan bukunya, kemudian disiapkan catatannya, dan buku ini bisa digunakan. Materi sistem pendingin. Ya, sambil berdiri yang ngantuk biar melek. Ya, siap. Yang pertama TKR? Hebat. Yang kedua TKR? Cerdas. Yang ketiga? Kompeten. TKR! Hebat! Mana tangannya? TKR! Cerdas. TKR! Kompeten. Wais, mantap. Semangat, jangan ngantuk lagi ya. Ya, kita harus selalu semangat. Kalau boleh tahu ilustrasi ini ilustrasi apa kira-kira? Mungkin salah satu dari kalian ada, oh
Saya pernah ketemu Pak ini, ternyata bisa dicocokkan. Mungkin salah satu? Oh ya, Putu, silakan. Knalpotnya lepas. Oh iya ya, bisa ya ini ya. Ini kan asap ya. Oh, bisa. Knalpotnya lepas. Mungkin ada yang lain. Fikri, Pak. Fikri, silakan. Mungkin mesinnya meledak dan terbakar, Pak. Waduh. Meledak dan terbakar. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin ada satu lagi atau dua lagi. Kalau udah selesai ketemu, kita coba cek bener apa enggak. Pak. Rahmat, Nur, silakan. Kalau menurut saya ini kejadian overheat, Pak. Overheat itu apa? Lebih. Panas yang berlebihan pada mesin ya, maksudnya ya. Overheat. Oke, nggak salah juga. Kita coba lihat. Apa sih sebenarnya kejadian yang diilustrasikan oleh pemateri pada sebuah web ini? Kita lihat. Ya, favorit. Mantap. Bagus. Ciri-ciri selain di engine seperti ini, kira-kira bisa kelihatan nggak dari dalam kendaraan? Boleh? Wah, ini overheat nih. Nggak perlu buka kap mesin. Ya, Endigo. Biasanya di indikator speedometernya ada apa namanya? Nyala lampu indikator. Nyala lampu indikator pada speedometer. Kalau untuk mobil yang masih menggunakan indikator analog, itu bisa dilihat dari ampere suhunya, apakah melebihi dari batas tengah-tengah atau tidak. Itu yang analog. Yang digital berarti ada dong. Kalau digital dia seperti yang dikatakan oleh Impiko tadi. Nyala ya. Nyala. Oh iya. Bagus, dua-duanya mantap ini. Jadi kita nggak perlu kemudian ini overheat, nunggu meledak, nunggu panas atau apa. Ternyata di situ terlihat ya. Perlu Bapak luruskan bahwa di situ bukan namanya ampere, tapi jarum penunjuk temperatur. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini. Tadi sempat dibacakan di tujuan, setelah kita mempelajari ini, kemudian melihat video, kemudian melakukan demonstrasi, kita bisa menerapkan prosedur keselamatan. Kita bisa terkait dengan prosedur juga, prosedur perawatan. Yang ketiga, setelah melihat video, tayangan, kemudian slide dan demonstrasi, kita bisa mempraktekkan prosedur perawatan sistem pendingin. Nah, kita masuk ke materinya. Nah, ini keselamatan kerja terkait dengan prosedur perawatan sistem pendingin. Kita lanjut. Perawatan yang kita gunakan, kita sudah tahu lah pastinya. Ya, yang pertama, radiator cap tester. Kebetulan ada di sini, nanti kita gunakan. Ya, alhamdulillah masih lengkap. Kemudian alat untuk memeriksa apa ini? Kira-kira? Panbel, ya, alhamdulillah. Pesan Bapak yang kedua, ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, orang yang jarang menulis biasanya lupa. Karena dia tidak pernah melakukan nih. Oh, kalau dia menulis berarti ada kesempatan mengingat. Periode perawatan berkala sistem pendingin seharusnya bersamaan dengan perawatan berkala sistem lainnya pada mesin kendaraan. Mari kita jadikan SMK bisa hebat selamanya. Sampai jumpa. Guys, mantap ya. Itu ya sedikit materi tentang proses perawatan yang ternyata perawatan itu nggak sulit ya. Ternyata gampang seperti itu. Dan jarang
kita melakukan secara khusus karena biasanya perawatan dilakukan kapan tadi? Disampaikan itu. Pada saat proses periodic maintenance. Ya, jadi include-nya adalah perawatan, termasuk tune-up. Di tune-up itu ada materi pemeriksaan seperti tadi. Ya. Itu dengan visual, persinggungan dengan puli, kekencangan, tekanan. Ya, ini terkait dengan belt ya. Ada 7 langkah yang akan kita lakukan nanti, dan ini tidak terlalu sulit. Rinciannya seperti ini anak-anak. Roman. Standar tidak ada kebocoran. Standarnya tidak boleh ada kebocoran, sama ya. Tekanan 0,75 sampai 1,05 kg per sentimeter. Ya. Tekanannya 0,75 sampai dengan 1,05. Artinya 0,75 itu adalah sudah maksimum itu. Sudah maksimum. Kalau di pengukuran nanti ada yang turun sampai 0,6 atau berapa atau 0, malah kecil, berarti ini tidak boleh terjadi. Artinya sudah ada kebocoran ya. Standar tidak bocor itu seperti ini maksudnya. Nah, limitnya baru 0,6. Pak, kalau 0,6 gimana? Ya sudah, ganti aja. Jangan nunggu terjadi masalah yang serius. Itu maksudnya ya. Ini apa ini tadi? Alat yang digunakan apa ini? Belt tension key. Ya, mantap. Masih ingat rupanya. Ya, diputar-putar ternyata masih ingat. Ini adalah 7 langkah perawatan sistem pendingin. Ya. Yang pertama tadi pada volume air, kualitas cairan, radiator, tutup radiator, retakan pada tali kipas, persinggungan, dan terakhir tekanan. Ya, alhamdulillah. Ternyata itu saja, nggak banyak, ya. Dan kita wajib bisa selaku mekanik ya nantinya dilakukannya perawatan terkait dengan hal tadi. Di depan, ya silakan. Agar tidak terjadi masalah pada sistem pendinginan. Agar tidak terjadi masalah pada sistem pendinginan. Ya, mirip ya kalimatnya ya. Memastikan tidak adanya kendala pada sistem pendinginan. Kira-kira kendala ini apa kira-kira? Ya Ali, overheat. Ya, overheat. Ini masalah yang paling banyak. Kendala utama tidak terawatnya sistem adalah terjadinya overheat. Sama seperti kita ya, analoginya apa analoginya? Overheat badan kita karena kurang cairan. Kalau di kendaraan itu cairannya bersirkulasi, kalau di kita dibuang kemudian diganti dengan baru. Itu analoginya yang paling gampang ya. Kenapa pada sistem pendingin itu harus dilakukan perawatan salah satunya? Dan utamanya adalah mencegah terjadinya overheat. Alhamdulillah. Siap semuanya, tangan di atas. Kiri, sampai habis. Atas, kanan, depan lagi, kita dorong. Ya, masih ngantuk kah? Ya, kita belajar harus semangat. Ngantuk itu biasanya ada masalah, baik itu di sistem pencernaan ataupun kurang tidur. Pada saat dilakukan pemeriksaan kualitas cairan pendingin, didapati adanya minyak pada cairan tersebut. Menurut Anda, kira-kira apa penyebabnya? Sampingnya S. Dava. Minyak ini terjadi penyebabnya sebagai ciri-ciri. Oh ya, nantinya berarti ciri-ciri ya. Sebabnya apa adanya cairan minyak ini? Jadi Pak, Silahkan Dani. karena mobil sudah terjadi overheat, maka yang terjadi perpak deksel jebol atau deksel yang melengkung. Perpak deksel. Deksel itu nama teknisnya adalah cylinder head. Ya, bagus. Karena di cylinder head itu ada pertemuan antara saluran
pelumas dan saluran sistem pendingin, kemungkinan besarnya karena packingnya itu membuka atau renggang, kemudian terjadi campuran antara minyak dan air. Makanya di pemeriksaan itu kadang kita ketemu kok ada minyak pada sistem pendingin. Kita sebentar lagi akan melakukan observasi tentang sistem pendingin ini. Apa yang Bapak sampaikan nanti, kita coba lakukan secara berkelompok ya. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Mungkin ada bagusnya 1, 2, 3, 4, pas ya 3, 3. Bentar saya cek dulu anggota kelompoknya. Ahmad Dhani, kelompok 1. Ali Rizki, kelompok 2. Dafa Ilham, 4. Kelompok 1 bisa bergabung di sebelah sini, kelompok 2 agak geser, kelompok 3 agak geser, kelompok 4. Nanti dijadikan satu saja, ininya, mejanya, kursinya, untuk kalian bisa berdiskusi. Boleh, silakan lakukan. Ya, dari materi tadi kita ada beberapa yang diperiksa ya. Nanti coba dicek di LKPD. Bapak akan coba tunjukkan LKPD-nya. Bagaimana cara mengisi. Terus pemeriksaannya apa aja? Tadi sudah sempat Bapak sampaikan. Yang perlu kalian isi, contohnya Bapak sampaikan satu, volume cairan. Hasil pemeriksaan, misalnya nanti ternyata hasil pemeriksaannya di bawah full ya, atau upper level ya. Kalian tulis standarnya harusnya apa? Atau terbalik boleh. Standarnya yang seharusnya apa? Hasilnya berapa? Nah, kesimpulan itu kalian tuliskan dengan cara membandingkan antara hasil dengan standar. Kesimpulannya misalnya airnya kurang, tinggal kurang baik, perlu ditambah seperti itu. Ya, silahkan kelompok 3 dan kelompok 4 alatnya dipersiapkan, kemudian bangkunya agak digeser agar bisa leluasa. Yang lain bisa melakukan pengisian LKPD sambil menunggu. Silahkan diisi. Ya. Nah, silahkan hasilnya ditulis. Oke, kelompok 4 sudah sepertinya ya. Bisa dua-duanya. Berapa hasil pengukurannya? Ya, cukup. Ya. Jadi kebocoran sampai dengan 0. Ya, sudah. Saya untuk semuanya LKPD dilengkapi. Nanti hasil pengukuran atau hasil observasinya bisa dikumpulkan. Ya. Kelompok 3 sudah beres, kelompok 4 juga sudah beres. Lihat SOP-nya, kerjakan. Jika ada yang ragu, tanyakan. Silakan dilakukan sesuai SOP. Berapa standar?
Oh, enggak seperti ini, enggak seperti ini. Ya. Coba diperhatikan di SOP-nya. Dilihat di SOP-nya. Nah, bentuknya iya. seperti ini ya caranya. Ini ya, Pak. Ya, bentar. Coba. Bisa dilihat. Ya, bentuknya seperti ini caranya. Jadi posisi tangan. Jadi untuk SOP itu kalau ada kaitan dengan gambar itu biasanya sudah menunjukkan cara kerja. Jadi kita tekan standarnya berapa di situ? 1,2 kg. 1,2 kg. Nah, seperti ini. Hasilnya coba dilihat. Ini saya pompa 1,2 kg. Coba Putu. Bisa dilihat di sini. Iya. Menurun ya. Ya. Terus berkurang sampai dengan Di bawah 0,5. ya, sekarang kalian coba lakukan hal yang sama, mungkin hasilnya berbeda. Hasilnya langsung dicatat. Sama ya? Iya. Oh ya. Terus menurun. Terus menurun. Oke, hasilnya dicatat dan pekerjaan yang lainnya bisa langsung dikerjakan. Sudah? Oke. Silahkan kembali ke tempat, dibereskan sambil dilengkapi KPD. Ini sudah dikembalikan? Sudah. Oke. Baik. Dari hasil yang kalian kerjakan, kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang dikerjakan tadi Bapak lihat sudah bagus ya, sudah benar ya. Alhamdulillah sudah sesuai prosedur, meskipun tidak urut dan ini tidak apa-apa. Dan kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana hasil kalian kerja bisa disampaikan ke kawan-kawannya. Mungkin ada yang penyimpulannya tidak sesuai. Tadi sudah ada yang mengumpulkan dan sudah dikirimkan fotonya ya. Baik, kelompok 3 siap. Siap ya, kelompok 3 tadi yang sudah mengumpulkan. Baik, kita lihat ya. Tegangan sesuai yaitu 10 kg pada 11 mm. Panjangnya 7 sampai 11 mm pada tekanan 10 kg per cm persegi. Kesimpulannya, sistem pendinginan dalam kondisi layak. Sistem pendingin dalam kondisi layak. Bukan untuk kelompok 3. Dari kelompok 2, boleh sampaikan? Pada hasil pengukuran tekanan pada tutup, karena jika terus dipakai, air radiator akan cepat terdorong keluar dan mengurangi volume, sehingga bisa berakibat overheat. Oh iya, bagus. Ya tadi sempat disampaikan ya, tekanan pada tutup radiator berapa? Tekanan pada tutup 0,75. Jadi meskipun ngepas ya, bagus saran dari kelompok 2 ya tadi ya. Itu disarankan ganti. Dengan alasan kemungkinannya nggak bertahan lama ya. Bagus. Aplaus untuk keduanya. Nanti referensinya seperti kelompok 3 ini boleh cari lagi. Dan ini tidak salah ya. Cari lagi referensi yang kira-kira bisa mendukung hasil pekerjaan kalian. Silahkan kembali ke tempat. Dari 4 hasil diskusi ini,
Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pekerjaan. Pada pemeriksaan yang dilakukan tadi, ternyata masih ada permasalahan overheat yang bisa terjadi karena lemasnya kerja satu pada tutup radiator, Pak. Pada saat dipompa tadi terjadi penurunan sampai 0,3 kg per cm persegi. Ya. Ciri-cirinya yaitu air radiator berkurang, Pak. Oh iya. Karena nggak ada kebocoran pada sistem pendingin. Tidak ada kebocoran, tetapi sering berkurang ya. Tadi di engine ya kalau nggak salah ya, di Iya, Pak. kendaraan mobil ya, unit mobil ya. Iya, tadi di unit mobil sering turun ya hasil pengukurannya ya. Bagus kesimpulannya. Bagus. Tepuk tangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, terjadi overheat, apa kira-kira yang harus dilakukan agar kejadian overheat itu tidak terjadi? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Dengan cara merawatnya, Pak. Dengan cara melakukan perawatan. Ya, karena kita lebih memilih perawatan daripada menunggu hal sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Oh iya, bagus, mantap. Jadi luar biasa ya. Yang pertama tadi terindikasi adanya overheat dengan tutup radiator yang cenderung turun ya, di sana sampai dengan 0,3. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah melakukan perawatan. Enrico dan Rahmat Dhani, luar biasa. Nah, itulah hasil diskusinya ya. Kalau boleh Bapak menyimpulkan bahwa perawatan ini sangat penting ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jangan menunggu terjadinya overheat seperti yang disampaikan teman-teman kalian, bahwa overheat itu nggak perlu kemudian baru lakukan perawatan. Lebih baik melakukan perawatan. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kalian dalam melakukan kerja sudah mengikuti prosedur. Ya, tadi sih Bapak lihat seperti itu. Ya, artinya keselamatannya sudah untuk kalian dan kendaraan. Terus kemudian pelaksanaan pemeriksaan juga kalian sudah melakukan semua, meskipun tidak urut ya, tidak apa-apa, tergantung dengan kondisi kita. Apa yang siap dilakukan pemeriksaan dilakukan, apalagi yang tidak terkait dengan prosedur. Nah, dari materi-materi itu harapannya nanti kalian bisa mengerjakan di soal yang Bapak berikan. Silahkan kembali ke tempatnya sesuai dengan urutannya tadi dengan tertib. Sudah kembali tertib, Bapak akan memberikan evaluasi. Silahkan dibuka link yang sudah Bapak berikan, dikerjakan. Ya, evaluasinya ada di Google ya, Google Form ya. Sambil mengerjakan kira-kira 5-10 menit, Bapak sambil memeriksa LKPD kalian. Iya, Pak. Ya. Oke, yang sudah submit, bagus. Tinggal beberapa yang belum submit ya. Fikri sudah? Sudah, bagus. Kalau ada kendala bisa ditanyakan, mungkin ada yang nggak connect atau apa. Oke, sepertinya sudah semua ya. Bagus. Terima kasih sudah melakukan evaluasi. Itu tujuannya untuk
mengetahui apakah materi kita hari ini sudah tersampaikan ya. Dan pada materi hari ini ada sedikit tambahan, ini pendalaman ya. Ini mungkin harus diberikan terkait dengan sistem pendingin. Ada ETC anak-anak, ECT, Engine Coolant Temperature Sensor. Ini ada di engine tipe EV ya. Jadi sudah menggunakan sensor untuk pendingin. Nah, ECT ini atau yang dikenal dengan Engine Coolant Temperature adalah sensor untuk mendeteksi suhu pada cairan pendingin. Secara umum banyak terdapat di EV ya. Nah, itu tambahannya saja karena yang kita pelajari hari ini tidak menyangkut sampai ke EV ya. Baik, materi kita selesai hari ini. Alhamdulillah. Dan ada sedikit yang Bapak ingin tanyakan. Apakah yang kalian lakukan prosedur itu sudah dikuasai? Ya, silakan Fikri. Sudah. Jadi yang dilakukan tadi sudah terurut, selesai ya. Baik, kemudian apa kira-kira yang masih sulit untuk materi hari ini? Saya Pak Hendriko, silakan. pada saat tadi pemeriksaan tidak terjadi kebocoran Pak, tidak ada masalah, tapi pas mesinnya udah nyalain masih terjadi overheat Pak. Pada saat pemeriksaan tidak ada masalah, tetapi waktu dinyalakan terjadi overheat. Oh baik, bagus ini. Ini ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang perbaikan sistem pendingin. Jadi pertemuan berikutnya ada pas kaitannya dengan yang ditanyakan Enrico. Sudah dilakukan pemeriksaan, tidak ada masalah, tetapi ternyata waktu dihidupkan mesinnya masih terjadi overheat. Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan untuk Enrico. Nah, anak-anak semua, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ya, dan alhamdulillah. Untuk yang masih nilainya di bawah KKM, Bapak harap belajar kembali agar apa? Agar nilainya tuntas. Nanti setelah belajar, ajukan untuk melakukan remedial. Ya. Dan anak semuanya, mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, untuk kita tutup kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa, dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik kawan-kawan, mari kita akhiri aktivitas hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan nilai yang lebih berharga dan bisa bermanfaat pada kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.